nanti siang istirahat saya mau ada yang saya obrolkan sama ibu. Bisa? Bisa Bu, siap. Saya mau ngobrol tentang masalah-masalah yang saya hadapi ketika belajar sama anak-anak di Oh kelas. iya, tentang anak-anak ya Bu Iya. ya. Baik Bu, siap. Nanti kita ketemu lagi waktu istirahat ya. Iya Bu. Pagi Bu. Pagi juga. Siang Ibu. Siang Liha, bagaimana? Saya mau lanjut ngobrol tadi. Saya bilang untuk istirahat ngobrol sama Ibu. Ya, istirahat mau ngobrol, silakan. Jadi yang mau saya obrolkan itu tentang anak-anak Ibu. Saya dapat masalah, dapat kendala di kelas waktu mengajar. Ada beberapa masalah, tapi menurut saya masalah yang paling berpengaruh itu anak-anak yang malas menulis. Itu salah satu masalah yang saya hadapi ketika di kelas. Jadi tujuan kita siang ini berdiskusi ini untuk apa Bu? Intinya untuk ya supaya kelancaran belajar mengajar di kelas itu dapat berjalan dengan baik. ya, jadi solusi ya Bu ya. Ya, kita mau mencari solusi gimana supaya masalah-masalah di kelas itu bisa kita pecahkan bersama. Oh baik, jadi solusi mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Liha. Boleh saya tahu Bu, masalahnya itu seperti apa? Masalahnya itu ada beberapa anak yang tidak mau menulis di kelas. Salah satu contoh saya sebutkan nama anaknya, boleh Bu? Boleh. Andy. Kalau seperti Andy itu awal-awal masuk bagus Bu, dia mau menulis. Nah akhir-akhir ini saya lihat malas sekali menulis. Ketika saya suruh menulis ada saja alasannya. Contohnya ketika saya suruh nulis pensilnya sengaja dipatahkan begitu. Nah itu salah satunya. Iya, jadi ini mengenai Andy ya. Kalau boleh tahu Andy itu kelas berapa? Kelas 1 Bu. Kelas 1. Andy kelas 1. Kendalanya tadi menulis ya, tidak mau menulis. Nah, apakah hal itu sudah lama terjadi atau baru-baru saja Bu? Baru-baru saja Bu, soalnya awal-awal masuk Andy mau nulis seperti teman-teman yang lain. Apakah Ibu sudah tanya sebelumnya kenapa Andy kok malas seperti itu? Sudah pernah saya tanyakan, cuman jawabannya menurut saya ya Bu ya, bukan alasan. Soalnya kan kalau saya tanya Andy kenapa malas menulis, nah dia kadang cuma diam, kadang jawabannya tidak ada pensil. Nah saya sudah suruh beli pensil, tidak mau juga gitu Bu. Oh jadi Bu Liha juga sebenarnya udah tanya ke siapa tadi, Andy ya? Andy ya. Alasannya tidak ada pensil itu. Nah kemudian setelah Ibu tanya, hal apa lagi yang sudah Ibu lakukan kepada Andy tadi selain bertanya? Salah satu contohnya Ibu, saya kasih semacam iming-iming ya Bu ya. Saya bilang kalau Andy rajin menulis, nah di akhir semester nanti saya kasih hadiah begitu Ibu, supaya dia semakin semangat. Nah, itu salah satu itu yang sudah saya lakukan. Jadi selain sudah bertanya, juga sudah menawarkan ya, kasih reward juga kalau seandainya dia mau kan. Nah sudah ada 2 hal yang dilakukan oleh Bu Liha. Dari 2 hal itu Bu Liha, apakah hal yang Bu Liha miliki selama ini, maksudnya itu kekuatan atau kelebihan, suatu kelebihan yang dimiliki oleh Bu Liha terhadap anak-anak itu apa? Yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak, terutama Andy ya, ini ya kan kasusnya Andy, apa Bu? Kalau untuk kelebihan, kalau saya kan Bu orangnya sedikit keras begitu. Jadi kalau untuk kelebihan saya rasa sedikit, cuman kalau untuk membawa anak-anak menjadi lebih semangat, nah saya bisa Bu. Biasanya saya kalau belajar ngelihat anak-anak bosan, nah saya ajak bermain biar anak-anak tidak terlalu bosan. Nah, jadi Bu Liha ini mempunyai kelebihan tuh
semacam memberi semangat ya Hmm. kepada anak, motivasi gitu Iya. ya Bu ya. Kemudian apa lagi Bu? Ada lagi nggak? Eh, Kira-kira oh saya punya nih daripada orang lain tuh saya punya Hmm. ini untuk anak-anak, apalagi Bu kira-kira? Saya kan bisa dibilang bisa bernyanyi Bu. Hmm. Anak-anak itu paling senang kalau diajak bernyanyi. Jadi saya tuh biasanya mengajarkan lagu-lagu baru. Nah, anak-anak tuh senang diajarkan lagu-lagu baru. Jadi saya tuh menggunakan kelebihan saya bisa bernyanyi, mengajak anak-anak bernyanyi. Kadang-kadang saya sambil selingi dengan gerakan. Bagus tuh Bu. Jadi yang pertama memberi motivasi itu bagus, luar biasa. Jadi menularkan semangat ke anak-anak ya. Kemudian menyanyi itu juga saya rasa ya memang anak-anak kita ini sangat suka juga ya untuk SD ya Bu ya. Itu hal yang menarik menurut saya Bu. Sudah ada 2 nih. Saya yakin pasti ada lagi nih selain itu. Apa Bu kira-kira? Enggak ada sih Bu, saya rasa. Cuman kan karena anak-anak selama ini kan sejak saya masuk itu bisa dibilang agak segan sama saya. Jadi kalau saya ngomong, kalau saya bilang diam, udah pasti diam. Karena saya kan orangnya keras Bu. Jadi bisa dibilang saya punya wibawa di depan anak-anak. Jadi 3 nih, sudah ketemu 3. Yang pertama tadi Bu Liha suka memotivasi anak-anak dengan semangat. Kemudian yang kedua tadi Bu Liha juga suka mengajak anak-anak menyanyi, jadi suasananya itu menyenangkan di kelas. Yang ketiga tadi Bu Liha juga merasa anak-anak itu sangat menghormati Bu Liha di kelas ya Bu ya. Baik, jadi itu kelebihannya. Ibu sudah menemukan apa-apa saja kelebihan yang ada di dalam diri Ibu. Saya rasa itu kelebihannya sangat luar biasa Bu. Nah, dari skala ya Bu ya, kalau misalnya kita beri angka nih 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa tuh kelebihannya? Aduh, saya Kira-kira aja berapa kira-kira? 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4 kelebihannya ya Bu ya. Baik. Kemudian hambatannya apa Bu? Ketika di kelas, terutama kepada Hendy ya. Padahal tadi sudah mempunyai kelebihan 3 itu, tapi masih merasa terkendala. Terkendalanya itu dalam hal apa terutama? Kalau untuk kendala sih saya rasa nggak ada ya Bu, cuman anaknya sendiri. Kalau untuk kendalanya itu kembali ke anaknya. Kembali ke anak. Mau nggak kita motivasi, mau nggak kita ajak begini. Gitu. Dan anaknya masih sama seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan hal-hal yang sudah Ibu lakukan selama ini yaitu bertanya, kemudian berusaha memberi reward, kemudian apalagi Bu? Usahanya apalagi dari 2 itu? Itu aja sih Bu, saya kasih semangat. Biasanya saya kasih penawaran mau dikasih hadiah atau apa gitu. Apa responnya? Respon Hendy? Enggak terlalu respon Bu, pokoknya kalau ditanya ya diam. Kalau ditanya mau hadiah enggak? Mau. Tapi memang belum ada perubahan sampai sekarang. Gitu. Apakah sudah pernah bertemu orang tuanya Bu? Belum pernah Bu. Oh, padahal rumahnya dekat ya? Rumah saya sama rumah mamanya lumayan dekat. Jadi Ibu juga belum pernah berjumpa dengan orang tuanya? Belum pernah kalau untuk membahas soal dia. Tapi kalau yang sesekali pernah. Pernah. Oh gitu. Kenapa Bu kok apa ya? Maksudnya belum pernah menyampaikan kepada orang tua si Hendy itu? Karena saya rasa saya masih bisa menghandle gitu, masih bisa ya sendiri gitu. Sudah berapa bulan ini Bu? Andy 2 bulan terakhir Bu, mulainya. Mulainya ya. Dan sekarang di kelas 2 ya? Enggak Bu, masih kelas 1 1, tapi kelas semester 1, 2. semester 2. Dan 2 bulan ini sudah seperti itu. Baik, jadi 2 bulan ini Andy mengalami kendala dalam hal menulis dan Bu Liha pun juga sudah berusaha, namun responnya juga masih seperti itu. Apakah Bu Liha sudah pernah bertanya kepada guru yang lain misalnya yang pernah masuk di kelas itu? Sudah Bu, saya sering sekali bertukar pendapat dengan guru-guru yang lain. Biasanya kalau pas jam istirahat, nah saya bertukar pendapat dengan guru-guru yang lain. Bu, ini
gimana ya, anak saya begini, solusinya kira-kira gimana. Nah, saya sudah pernah bertanya, Bu. Sudah pernah bertanya, namun endingnya masih seperti itu ya, Bu ya? Seperti itu. Seperti itu. Apakah Bu Liha pernah berkeinginan untuk mencoba bertanya juga kepada orang tua Endi? Saya itu kemarin pernah bilang Endi begini, kalau misalnya sampai nanti mendekati ulangan, Endi belum juga berubah, nah terpaksa saya panggil orang tuanya, begitu. Oh gitu, jadi nanti ada apa ya, maksudnya rencana gitu ya? Saya punya rencana. Punya rencana. Apakah Ibu punya pengalaman sebelumnya mengatasi siswa seperti Endi nih, Bu? Belum, Bu. Saya pernah juga mengajar dulu kan di Sungai Dungan selama 1 tahun. Saya belum pernah menghadapi yang begini, Bu. Makanya saya agak gimana gitu ya. Baru ini ya? Iya. Baik. Jadi saya sudah bisa menangkap masalah yang Ibu kemukakan tadi ya. Cukup kompleks. Sebenarnya sudah sederhana ya, Bu, kelihatannya. Cuma gimana ya menghadapinya kok masih seperti itu ya? Karena masalahnya di kelas itu bukan hanya Endi, Bu. Masih ada seperti Kevin, Suwan. Nah, yang paling parah itu Suwan sebenarnya, Bu. Cuman kenapa saya sebut Endi? Karena Endi sebenarnya punya potensi, Bu. Nah, saya mau dia tuh kembali gitu. Oh, kembali karena dulunya baik. Iya, dulunya kan bagus mau menulis. Kalau Suwan tuh memang dari awal masuk itu yang paling parah. Nggak mau nulis sama sekali. Jadi Endi ini masih sempat bagus di semester sebelumnya, kemudian turun di semester ini. Iya. Padahal Ibu Liha juga udah tanya kenapa kok mengalami penurunan. Ibu Liha sudah mengamati belum lingkungan belajarnya di rumah? Belum pernah datang langsung mengamati anak-anak. Cuman saya sering meminta atau menyuruh anak-anak untuk belajar ke rumah saya. Saya sering meminta mereka begitu, Bu. Baik. Nah, masalahnya tadi sudah jelas. Kemudian kendalanya juga sudah. Potensi yang Ibu miliki juga sudah. Nah, dari semua itu, ada nggak rencana yang ingin Bu Liha lakukan, ya, untuk menghadapi Endi? Iya. Rencananya ya seperti yang kita bahas, Bu. Saya ingin panggil dulu orang tuanya. Biar nanti orang tuanya juga tahu anak saya di sekolah begini loh. Padahal di rumah kan gini-gini. Saya mau tanya orang tuanya, di rumah pernah nggak orang tua ajak dia menulis, belajar atau gimana, Bu? Saya juga mau bekerja sama langsung dengan orang tuanya. Selain itu ada lagi, Bu? Belum ada orang tua, mungkin masih ada? Ya seperti yang saya itu tadi yang saya janjikan, kalau misalnya benar dia benar-benar mau menulis, nah saya akan memberikan hadiah gitu rencananya, supaya yang lainnya juga ikut semangat. Oh, Endi udah dapat hadiah karena Endi rajin menulis, saya juga mau seperti dia. Nah, biar anak-anak lain berpikir kayak gitu. Baik, jadi sudah ada rencana ya kedepannya. Nah, ada nggak dari semua rencana itu yang menjadi prioritas kuliah? Apa yang ingin didahulukan dari semuanya? Dari semua rencana yang menjadi prioritas ya panggil orang tuanya, Bu. Karena saya dari dulu juga saya ingin orang tua tuh ikut gitu, ikut membantu kita lah selaku guru-guru, membantu untuk mengajarkan juga anak-anak mereka. Jadi yang menjadi prioritas nanti itu memanggil orang tua dari Endi untuk diajak bekerja sama. Nah, itu rentang waktunya kapan, Bu, kira-kira? Saya lihat perkembangannya 1 sampai 2 minggu terakhir ini nanti, Bu. Perkembangan dari Endi dulu. Saya lihat Endi berkembang enggak atau berubah enggak gitu setelah saya lakukan ini. Nah, kalau memang dia tidak berubah dalam rentan waktu 2 minggu, saya akan panggil orang tuanya. Jadi menunggu perubahan dari Endi. Nah, selama menunggu perubahan dari Endi itu ada nggak yang Ibu lakukan? Ya seperti mengajak, saya lebih dekat ke dia, Bu, dibandingkan anak-anak yang lain. Nanti saya datangi mungkin ke kursinya, atau seperti yang Ibu bilang tadi, mengamati langsung ke rumahnya begitu. Jadi 1-2 minggu ini Ibu akan datang ke rumah Endi atau memanggil orang tua Endi
Sementara sambil menunggu waktu itu, Bu Liha ingin langsung berkomunikasi dengan Edi, gitu ya Bu ya. Kemudian siapa yang ingin Ibu ajak untuk berkomitmen? Maksudnya itu adalah untuk membantu Ibu dalam hal ini. Nah, siapa kira-kira Bu? Karena ya ini bersangkutan dengan anak-anak, saya mau bekerja sama langsung dengan guru-guru Bu yang ada di sekolah. Dengan para guru di sini ya. Ada lagi? Kepala sekolahnya, Dengan kepala sekolah ya. lalu teman-temannya juga nanti saya akan minta bantuan. Teman yang lebih bisa begitu Bu. Maksudnya itu teman Andy kan? Ya, teman di kelasnya yang mungkin dekat sama dia gitu. Siapa tahu dengan diajaknya temannya yang dekat sama dia gitu, mungkin dia mau gitu Bu. Bagus sekali tuh Bu. Jadi kita mencari teman yang lebih bisa, maksudnya yang dekat juga dengan Andy ya, untuk membantu Andy. Baik. Ada lagi Bu yang diajak untuk berkomitmen? Itu aja sih Bu. Saya rasa temannya itu lebih tepat. Kemudian ada nggak alternatif lain, misalnya ketika rencana yang Ibu lakukan itu tidak berhasil, maksudnya terkendala, mungkin ada juga rencana yang sudah Ibu susun selain itu, selain memanggil orang tua ini? Kalau memang itu tidak berhasil, saya akan ajak Andy untuk belajar ke rumah saya Bu. Undang Andy langsung ke rumah. Baik. Nah, yang Ibu harapkan nih dari mengajak Andy ke rumah itu prosesnya lama enggak untuk supaya dia berubah dari yang sekarang? Pasti agak lama sih Bu, tapi ya meskipun lama ya saya akan coba sabar gitu. Namanya juga anak-anak kan. Iya betul, mencoba sabar. Nah, komitmen sudah dengan para guru tadi ya Bu, saya tangkap para guru, kemudian kepala sekolah, kemudian orang tuanya juga, apakah termasuk? Orang tuanya iya Bu. Sebenarnya peran penting itu selain guru orang tua. Betul, orang tua di rumah, karena kan kita nggak tahu ya, mungkin apa yang dilakukan di rumah itu berbeda sekali dengan yang dilakukan di sekolah. Nah, harapannya itu nanti apa Bu? Rencana sudah dilakukan, komitmen juga sudah. Harapannya setelah sesi coaching ini nanti selesai apa Bu? Harapan saya tuh masalah-masalah yang saya hadapi di kelas itu lambat laun akan berkurang gitu. Anak-anak yang punya masalah misalnya malas nulis atau kurang lancar membaca begitu, bisa saya atasi nanti lambat laun gitu. Punya keyakinan seperti itu ya Bu ya. Baik. Jadi apakah Ibu sudah menemukan solusi dari perbincangan kita siang ini Bu? Sudah Bu. Sudah ada gambaran ya dengan rencana yang akan Ibu lakukan sudah? Sudah. Nah, kira-kira ada lagi yang bisa kita bantu Bu? Maksudnya saya bantu, maksudnya dari masalah-masalah yang Ibu sampaikan tadi, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Udah Bu, itu aja sih cukup saya rasa. Nanti kalau misalnya Ibu memerlukan lagi saya untuk kita berdiskusi, boleh Bu, waktunya nanti Ibu tinggal menyampaikan saja, Bu saya mau ngobrol gitu kan, saya pun demikian. Terima kasih Bu Liha, semoga rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi itu berhasil semua. Dan saya yakin dengan potensi yang Bu Liha miliki itu sudah luar biasa Bu, belum tentu juga guru yang lain punya gitu kan. Kemudian kendala-kendala pun kalau Bu Liha yakin pasti bisa, ya pasti akan terlaksana juga. Ya, terima kasih Bu Liha, semoga sukses ke depannya Bu. Amin.